Selamat bertemu kembali mahasiswa yang mengambil mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari bersama tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang kita ya, tumbuh kembang seseorang. Nah, kita akan melihat ya faktor genetik dan fenotip. Sebelum kita melihat faktor genetik dan fenotip, kita akan mengawali ya pemahaman kita dengan melihat adanya 3 aliran yang membahas tentang apa sih yang mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Nah, kita melihat di dalam tabel ini ada 3 aliran. Yang pertama ya adalah aliran nativistik atau nativisme yang aliran ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Schopenhauer. Nah, di dalam aliran ini dijelaskan bahwa seseorang itu ya tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi oleh faktor pembawaan ya atau faktor herediter atau hereditas. Nah, faktor pembawaan ini adalah faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tua kita. Nah, ketika kedua orang tua kita itu memberikan genetikanya, gitu ya, menurunkan genetikanya, maka itu akan membentuk ciri-ciri atau karakteristik fisik dan karakteristik mental yang bisa membentuk pribadi kita. Maksudnya begini, ya misalnya, oh wajahnya dia lebih mirip ke ibunya, gitu ya. Tetapi katakanlah sifat atau karakter mungkin dia lebih mirip ke ayahnya, atau bisa saja pada wajahnya itu, oh matanya lebih mirip ke ayahnya, hidungnya lebih mirip ke ibunya, gitu ya. Oh kulitnya dia mirip ke ibunya, misalnya lebih putih atau mungkin kuning langsat. Nah, ini faktor hereditas secara fisik. Nah, kalau secara sifat ataupun mental, ya, misalnya nih, oh sifatnya dia 70% ibunya, 30% ayahnya, atau bahkan mungkin sebaliknya. Nah, itulah contoh dari faktor nativistik bahwa secara genetika itu akan sangat mempengaruhi kita atau secara biologis ya yang seringkali dikatakan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, yang kedua adalah faktor empirisme. Nah, faktor empirisme ini ya dipelopori oleh seorang tokoh yang seringkali mungkin kita dengar yaitu John Locke ya. Apa sih yang dikatakan oleh John Locke ini? Dia mengatakan bahwa seorang anak itu tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau fenotip ya. Nah, dia berpendapat bahwa ada teori tabula rasa. Dikatakan di sana bahwa anak itu lahir itu seperti kertas putih ya, kertas putih yang tidak ada coretannya apapun, yang bersih gitu ya. Nah, dikatakan bahwa anak-anak itu ya sangat dipengaruhi tumbuh kembangnya dan dibentuk oleh lingkungan, baik itu sifat, karakter, perilaku ya. Ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang ketiga adalah aliran konvergensi ya. Aliran konvergensi ini ya dipelopori oleh William Stern. Dia ingin memadukan antara nativistik dan empirisme ya. Dia berpendapat bahwa sebenarnya perkembangan seseorang ya ataupun individu itu dipengaruhi oleh faktor hereditas dan faktor lingkungan ya, bahwa faktor bawaan ini memang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri bahwa secara fisik terutama itu akan memang sangat nampak ya, misalnya kemiripan kita dengan kedua orang tua kita, dan itu memang tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Tetapi lingkungan pun itu tetap juga memberikan pengaruh-pengaruh eksternal, tetapi biasanya lebih kepada seperti pembentukan perilaku, misalnya anak yang selama ini di rumah gitu ya terbiasa ditanamkan nilai-nilai misalnya kejujuran. Nah, maka lingkungan keluarga inilah yang akan memberikan pengaruh kepada dia bagaimana dia nanti bisa mengimplementasikan kejujuran di sekolah gitu ya. Oh, teman-temannya ini pada nyontek nih. Oh, anak ini kok berusaha untuk mengerjakan sendiri, dia dengan jujur bisa menyelesaikan tugasnya, mengerjakan ulangan gitu ya atau tes sesuai dengan kompetensinya sendiri, dan
ini diharapkan kondisi misalnya perpaduan seperti ini gitu ya, ada faktor genetik, faktor lingkungan. Nah, ini akan memadukan gitu ya, individu ini dipadukan faktor-faktor ini tadi menjadi individu yang ideal. Seperti itu. Jadi ada 3 aliran ya. Nah, dan kita tidak bisa memilih mana yang paling benar gitu ya, mana nativisme, empirisme ataukah konvergensi. Karena memang saat ini yang lebih dilihat bahwa secara konvergensi manusia ini memang perpaduan antara genetik dengan juga lingkungan. Nggak bisa kita bilang juga lingkungan nggak mempengaruhi saya apapun, juga nggak bisa gitu ya. Karena pada realitasnya lingkungan itu juga memberikan pengaruh bagi kita. Seperti itu, tergantung kita memfilter diri kita. Artinya apa yang baik dari lingkungan kita ambil ya, apa yang tidak baik ya kita jangan ambil, jangan tiru dan jangan lakukan seperti itu. Kalau kita sebagai orang dewasa saya rasa nggak ada masalah dengan hal itu, tetapi untuk anak-anak kita harus menanamkan nilai-nilai ini sejak dini ya. Nilai-nilai moral agama itu harus kita tanamkan. Nah, itulah yang akan membentuk pribadi mereka menjadi lebih ideal lagi ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi ya, tadi sudah saya katakan ada 2 macam. Nah, kita akan melihat secara genetika ya. Di situ kalian lihat juga disebut sebagai faktor hereditas ya, faktor bawaan. Nah, hereditas ini diartikan sebagai sebuah totalitas karakteristik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya ya. Ketika orang tua ini gitu ya sudah punya gen, nah ini disatukan di dalam gen diri anaknya ini tadi ya, potensi fisik maupun psikis ini sama-sama akan diwariskan. Oh, orang tuanya pintar, anaknya pasti pintar. Nah, kalau masalah intelijensi itu bisa saja juga diturunkan gitu ya, tetapi juga akan tergantung pada stimulasi. Nah, makanya secara genetika, baik potensi fisik maupun psikis, ini juga sangat eh, terjadi gitu ya, sangat berpengaruh di dalam tumbuh kembang seorang anak. Nah, hereditas individu dibentuk oleh, kita tahu ada 23 kromosom ya, sehingga dia total 46 ya, 23 pasang kromosom ya. Nah, ada beribu-ribu gen yang sebenarnya membentuk sifat ya, sifat fisik maupun sifat psikis kita secara genetika ya. Kalau kita lihat kita pernah belajar mungkinnya biologi, lalu ada misalnya kita melihat ya di mikroskopis misalnya seperti ada gen ya, ada sel ya. Di dalam tubuh kita ini kan ada beribu-ribu gen, beribu-ribu sel yang sangat membentuk potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah yang dikatakan sebagai potensi hereditas ya. Nah, gen yang ada di dalam tubuh manusia ini mempengaruhi kualitas sistem syaraf ya. Misalnya nih, ada anak-anak yang memang sejak lahir ya, dia mengalami gangguan pada syaraf ya, lemah syaraf, sehingga ini mempengaruhi pergerakan fisik motoriknya. Ada yang seperti itu ya. Ya, keseimbangan biokimia tubuh ya. Keseimbangan biokimia tubuh ini biasanya mempengaruhi sistem metabolik ya, sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ada penyakit-penyakit metabolisme yang ini bisa jadi diturunkan ya, diabetes ya, hipertensi jantung. Nah, ini bisa diturunkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu dari riwayat dari leluhur kita, dari misalnya nenek kita, ayah kita atau ibu kita, ini memang ada kecenderungan ke sana, maka apa yang harus kita lakukan? Kita mengatur pola makan kita gitu ya, pola hidup kita. Misalnya kita tahu ada kecenderungan misalnya diabetes, berarti kita harus mengurangi apa? Konsumsi gula. Nah, konsumsi karbohidrat, tepung dan lain sebagainya. Nah, kita atur seperti itu gitu ya. Nah, bukan berarti nggak boleh konsumsi. Nah, tapi karena memang ada kecenderungan, kita yang harus bisa mempola. Nah, pola hidup kita, pola makan kita. Nah, pola hidup ini juga misalnya nih, pola tidur.
ya. Ada orang yang saya ini nggak pernah misalnya ada sakit diabetes, contoh gitu ya, contoh ini. Nah, tetapi karena mungkin pola makan, pola tidur gitu ya, dia bisa jadi punya sakit diabetes. Nah, kalau seperti ini bukan faktor bawaan karena dari ayah ibunya misalnya tidak ada. Tapi karena pola makan dan pola tidur gitu ya, tidurnya selalu di atas jam 12. Nah, otomatis kan kalau sudah jam 10 ke atas itu biasanya kita merasa lapar. Otomatis kita akan makan, tak apapun itu pasti kan makan, dan kadangkala yang kita cari adalah yang berkarbohidrat karena kita lapar kan seperti itu. Kalau buah mungkin masih nggak masalah, tapi kalau misalnya biskuit atau apapun, nah ini bisa menyebabkan sistem metabolisme tubuh kita menjadi kacau gitu ya. Atau mungkin kolesterol. Nah, kita tahu misalnya, oh kolesterol itu misalnya makanan-makanan berlemak, berminyak. Nah, kalau kita tahu memang dari faktor bawaan itu sudah ada, maka kita harus bisa mengatur seperti itu. Nah, struktur tubuh ya, struktur tubuh itu misalnya tinggi badan kita ya, misalnya mungkin ada kecenderungan untuk memang gemuk. Nah, ataupun mungkin memang dari nenek moyangnya nggak ada yang gemuk, misalnya kurus, dia pengen gemuk nih gimana? Misalnya gitu ya, sudah minum Epoten Weigen. Nah, ternyata kok nggak bisa-bisa ya. Nah, karena memang tidak ada gen untuk seperti itu. Nah, ya, fungsi hereditas. Nah, di sini kaitannya dengan perkembangan ya, sebagai sumber bahan mentah ya. Maksudnya gini, bayangkan kalau misalnya kalian mau memasak ya, kalian mau memasak itu kan perlu bahan-bahan mentah ya, tentunya ada sayur misalnya, ada bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya. Nah, eh, sel atau genetik itu anggaplah sebagai bahan mentah yang ada di dalam diri kita, maka ketika kita bertumbuh dan berkembang itu, itulah yang akan kita olah di dalam diri kita ya, secara biologi, secara fisik, secara psikis, dan ini akan sangat diolah. Nah, disinilah biasanya ketika itu diolah di dalam diri kita, itu akan mengembangkan sifat fisik, gitu ya, intelijensi, temperamen, dan ini akan membatasi perkembangan kepribadian kita. Maksudnya gini, dan ini menjadi patokan di dalam sebuah tumbuh kembang ya, nanti akan membentuk sebuah pribadi ya, pribadi dewasa, pribadi utuh, dan pribadi yang unik tentunya ya. Karena setiap manusia itu unik ya. Uh, Anak pertama dengan anak kedua bisa jadi berbeda ya. Karena apa? Memang mereka ini diciptakan secara unik ya. Ada genetik-genetik misalnya, oh kalau anak pertama misalnya 70% sifat ayahnya, 30% sifat ibunya, nanti di anak kedua bisa berkebalikan. Nah, 70% ibunya, 30% ayahnya, seperti itu. Ya, itulah faktor yang dikatakan faktor genetika. Ya. Nah, yang kedua sekarang adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini kita lihat dari faktor lingkungan terdekat kita. Apa sih faktor lingkungan terdekat kita? Ya, faktor lingkungan terdekat kita tentunya adalah keluarga, ya, keluarga inti kita. Nah, nuclear family kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, keluarga ini ya sebagai kelompok sosial utama ya, anak itu lahir gitu ya, dia dilahirkan, dia akan masuk di dalam lingkungan. Lingkungan terdekat dia adalah lingkungan keluarga. Makanya keluarga ini menjadi support system utama ya, menjadi benar-benar significant people yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anaknya ya, menjadi significant people, menjadi significant others karena mereka memberikan pengaruh yang cukup kuat di mana penanaman nilai utama ya. Pertama kali anak ini belajar jujur, belajar tentang mandiri, belajar disiplin. Nah, itu dari mana? Dari keluarga ya. Makanya keluarga ini ya harus memberikan penanaman nilai, pembentukan gitu ya, pembentukan pola perilaku, pembiasaan yang sesuai, yang tepat, yang memberikan stimulus yang tepat sehingga anak ini bisa berkembang dengan ideal.
ya. Nah, di situ dikatakan anak itu banyak menghabiskan waktunya dengan keluarga, ya. Anak itu ya kehidupannya ya kalau tidak keluarga, teman sebaya, nah nantinya kita akan melihat juga sekolah, ya. Nah, tapi utamanya ketika dia lahir itu pasti ada di dalam keluarga. Paling tidak 3 tahun pertama itu pendidikan ada di dalam keluarga, pembentukan dan kebiasaan ada di dalam keluarga. Ya, kita melihat ya bagaimana sih keluarga yang ideal, ya. Nah, sebelum itu kita melihat dulu apa peran dan fungsi keluarga, ya. Sebelum kita melihat bagaimana keluarga ideal, apa sih peran dan fungsi supaya keluarga itu menjadi ideal, ya. Nah, yang pertama peran dan fungsi orang tua menurut Hammer dan Tuner, ya, yaitu orang tua itu merawat, memelihara dan menjaga ya kesehatan anaknya. Kalian pasti merasakan ini gitu ya. Kalian lahir ya, kalian masih belum bisa apa-apa sebagai bayi yang baru lahir, kalian sangat tergantung pada orang tua gitu ya, membersihkan diri, mau tidur, ya mau minum, haus. Nah, ini sangat tergantung pada orang tua. Orang tualah yang merawat, ya, memelihara dan menjaga kita, terutama supaya anaknya bertumbuh ya sehat. Yang kedua, orang tua itu melindungi ya sebagai pelindung ya. Apa sih contohnya? Orang tua itu memperhatikan, oh anakku misalnya sudah waktunya minum, maka anaknya diberi minum. Yaitu bukan cuma memelihara, tetapi juga memperhatikan apa yang dia butuhkan. Ya, orang tua kita tahu apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa sih yang dibutuhkan oleh anaknya. Oh, anaknya ini butuh makan, anaknya butuh minum, anaknya butuh sekolah, butuh menuntut ilmu. Nah, itulah orang tua sebagai pelindung, memberikan keamanan, kenyamanan, ya, memberikan penjagaan. Nah, orang tua sebagai pengasuh. Nah, ini sedikit lebih sulit tantangannya karena mengasuh ini bukan hanya sekedar memberikan makan, minum, ya, membiayai sekolah, tetapi mengasuh ini ada pola pendidikan di dalamnya, ya, membina, mendidik dan mengarahkan asa asi asuh, ya. Kalau dalam pola pendidikannya Ki Hajar Dewantoro ini ada asa asi asuh. Dari dalam keluarga pun ya tetap asa asi asuh itu bisa kita jalankan, memberikan asuhan dan bimbingan, arahan, ya. Kalau anak itu ada perilaku-perilaku yang tidak benar, maka bisa kita luruskan, ya. Kita benarkan pola perilaku anak itu seperti itu. Nah, orang tua sebagai pendorong di sini memberikan dorongan, ya, memberikan support, memberikan effort, memberikan motivasi, mendorong anaknya untuk melangkah kepada jenjang dan tahapan-tahapan yang berikutnya. Diharapkan apa? Ketika anak itu kita dorong, kita motivasi, maka anak ini akan mendapatkan support, ya. Ketika dia mendapatkan support, maka ketika dia katakanlah mau belajar berjalan, ya, dia akan merasa nyaman karena lingkungan ini memberikan motivasi kepada dia. Dia akan mengalahkan rasa takutnya, misalnya takut jatuh, ya. Wajar ya, anak belajar jalan dan dia takut jatuh, itu wajar. Nah, tapi ketika keluarga mampu memberikan support, memberikan dorongan, maka anak ini akan mencoba, berani mencoba selangkah demi selangkah, sehingga dia bisa berjalan dengan normal, ya. Dia belajar berjalan. Nah, orang tua sebagai konselor, ya. Nah, yang kelima ini orang tua sebagai konselor, dia berperan sebagai fasilitator dan penyemangat. Nah, konselor, ya. Jadi kalau anaknya ada masalah, ya, dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan, ya. Ketika orang tua ini sebagai konselor, orang tua ini bisa saja bertindak juga sebagai teman, ya, teman curhat yang hangat bagi anaknya, sehingga anaknya tidak takut, dia berani menceritakan apapun, tidak menutup-nutupi, ya. Memang tidak mudah untuk katakanlah menjadi konselor yang baik gitu ya buat anak kita, karena orang tua itu biasanya cenderung ideal dalam artian anakku pokoknya harus berani, anakku pokoknya jangan sampai terlihat jelek. Nah, ini kadangkala juga memberikan image pada anak, akhirnya anak takut. Maksudnya dia katakanlah hal yang mudah aja.
ya, dia lupa mengumpulkan tugas. Nah, dia nggak berani bilang sama orang tuanya, ya, karena apa? Dia takut dimarahi. Ya, tapi kalau orang tua ini bisa menjadi konselor, dia akan berani bilang, maaf, ada tugas yang tertinggal, aku belum mengumpulkan, misalnya seperti itu. Siapa tahu orang tua bisa memberikan solusi gitu ya. Nah, itu orang tua sebagai konselor. Karakteristik keluarga yang ideal. Nah, tadi kita sudah melihat peran dan fungsi. Nah, peran dan fungsi dari 5 itu tadi, kalau dijalankan dengan baik, ini akan membentuk karakteristik keluarga yang ideal. Ya, yang pertama harus minim perselisihan. Ya, saya rasa namanya keluarga pasti ada perselisihan. Ya, di dalam keluarga itu ada berapa kepala coba gitu ya, maksudnya ada berapa individu, pasti lebih dari 2 ataupun 3 gitu ya, minimal 2 ya, suami dan istri ya. Kalau sudah punya anak, ada anak semakin besar dia semakin punya informasi, semakin berkembang dia semakin punya pemahaman dan pemikiran. Nah, biasanya anak kalau sudah remaja dia agak sulit untuk diarahkan. Karena apa? Dia sudah punya pandangan, dia sudah punya framework. Nah, disinilah kadang-kadang mulai terjadi namanya perselisihan. Kok anak saya sulit ya diarahkan? Kok anak saya bengal ya? Kok anak saya ini tidak taat ya? Kok anak saya ini? Nah, perselisihan ini ya memang wajar, tetapi bagaimana kita meminimalisir ya kembali misalnya kepada pola asuh ya, demokratis. Ada saatnya kita memberikan kesempatan, ada saatnya memang kita katakanlah memberikan arahan, anak mengikuti arahan kita, dia harus belajar taat dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa meminimkan perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, maka harus ada salah satu yang mengalah ya, entah anaknya mengalah atau orang tuanya yang mengalah. Yang penting gini, orang tua sebagai orang dewasa itu biasanya harus bisa lebih bijak gitu ya. Kalau anak disuruh mengalah itu biasanya sulit ya. Tetapi orang tua, orang yang sudah dewasa gitu ya, itu biasanya lebih bisa berpikir secara bijak, secara objektif juga gitu ya. Adanya kesempatan untuk menyatakan keinginan. Nah, kalau di dalam pola asuh yang demokratis ya, orang tua itu memberikan arahan tetap gitu ya, ada bakunya seperti apa, tetapi juga ada kesempatan di mana anak itu juga akan bisa mengutarakan apa sih yang aku inginkan seperti itu, apa yang aku harapkan ya. Jangan orang tua ini mengatakan bahwa pokoknya kamu harus pintar, kamu harus bisa, kamu harus dapat ulangan ini dan harus dapat 100, kamu jangan sampai misalnya dapat nilai yang jelek, jangan sampai nggak mencapai KKM, tidak begitu, tetapi harus sama-sama bisa mengutarakan harapan dan keinginannya. Orang tua pun juga harus memberikan kesempatan ya, penuh kasih sayang ya. Semua orang ya pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang ya, dan itu termasuk pada salah satu kebutuhan manusia ya. Nah, di sini penuh kasih sayang ini memang kita tidak bisa mengharapkan gitu ya setiap hari gitu ya pasti penuh kasih sayang, enggak, pasti ada saat-saat di mana orang tua harus mendidik anaknya dengan memberikan punishment gitu ya, walaupun punishment ini harus kita juga lihat gitu ya, harus sesuai dengan apa sih kesalahan anak dan lain sebagainya. Nah, penuh kasih sayang ini ya bukan berarti memanjakan juga, bukan berarti permisif, tetapi kita tahu apa yang dia butuhkan. Nah, penuh kasih sayang ya, ada kasih didasari dengan kasih ya, dan kasihnya orang tua itu harusnya unconditional love. Maksudnya gini, mau anak kita ini kayak apapun harus bisa kita terima seperti itu ya. Walaupun kita berusaha untuk memperbaiki dan mengoptimalkan ya. Saya rasa setiap orang tua juga pasti ingin anaknya baik ya. Menerapkan disiplin yang tidak keras. Bagaimana ya disiplin kok tidak keras ya? Kita disiplin ini adalah sebenarnya tujuan utamanya mengajari anak tentang
konsekuensi ya. Dia tahu bahwa setiap pola perilaku, setiap pilihannya dia itu pasti ada konsekuensinya. Sehingga disiplin ini ketika dia menunjukkan pola perilaku tertentu atau dia mengambil sebuah keputusan pasti ada konsekuensinya. Seperti itu. Jadi disiplin, dia tahu waktu ya, kapan saya harus belajar, kapan saya harus main. Kalau saya lebih banyak bermain, akibatnya apa ini? Ya, tugas saya terbengkalai. Nah, inilah, ini belajar disiplin ya. Tidak keras, maksudnya gini, tidak harus kita membentak-bentak, tidak harus kita marah-marah gitu ya, tetapi kita memberikan pola pendisiplinan ya, ada konsekuensi seperti itu. Ya, ada peluang untuk bersikap mandiri ya. Berikan kesempatan bagi anak untuk dia boleh mandiri. Mandiri dalam artian apa? Ya, anak itu harus diberikan kesempatan dia mengambil sikap, mengambil pilihan ya. Nah, bersikap mandiri sehingga nanti apapun yang terjadi ya dia berusaha untuk mengatasi ya, problem solving juga. Saling menghargai dan menghormati ya, orang tua dan anak saling menghargai. Orang tua tahu bagaimana dia harus menghargai anaknya semakin besar semakin butuh untuk dihargai ya. Orang tua anak pun begitu, dia harus belajar untuk menghargai orang tuanya. Orang tua semakin bertambah usia juga butuh diperhatikan dan butuh dihargai seperti itu. Dalam belajar memecahkan masalah gitu ya dengan musyawarah ya. Nah, di sini di dalam keluarga biasakan misalnya ada masalah kita rundingkan bersama tanpa harus adanya perselisihan yang akhirnya juga membuat suasana menjadi tidak menyenangkan ya. Ada kebersamaan ya, ada waktu-waktu di mana memang berkumpul bersama ya, saling bercerita dan lain sebagainya ya. Biasanya di malam hari seperti itu yang memang sudah lebih santai ya. Emosi ya, orang tua perlu menjaga emosinya untuk lebih stabil ya. Kita tidak bisa memaksakan anak itu emosinya harus stabil, nggak bisa ya. Tapi orang tua yang sudah dewasa ini harus emosinya lebih stabil. Kalau ada masalah di kantor, kalau ada misalnya kita punya masalah pribadi, jangan dibawa ke rumah misalnya, jangan ditunjukkan pada anak-anak ya. Seperti itu, anak-anak pun begitu, ketika ada masalah di sekolah dia berusaha untuk merilis ya, meredam, bisa jadi menceritakan kepada orang tuanya sehingga bisa diredam emosinya ya. Keadaan ekonomi yang cukup. Nah, ini manajemen keuangan yang harus lebih pintar ya. Kalau ibu-ibu ya, perempuan biasanya lebih pintar di dalam mengatur keuangan ya, mengamalkan nilai-nilai agama. Nah, itu tadi ini benar-benar menjadi dasar, benar-benar menjadi arahan, acuan, fondasi ketika anak itu nanti berkembang di luar rumah gitu ya, dia akan bisa mengamalkan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan di dalam rumah. Seperti itu ya. Nah, sebaliknya ya, tidak ideal itu berarti kematian salah satu orang tua gitu ya, tetapi juga tidak berarti ketika orang tua itu single parent pasti keluarganya tidak ideal gitu ya. Dari segi secara fisik ya memang gitu ya, ada satu sosok yang tidak ada di dalam keluarga itu, tetapi ketika ibu ataupun ayah itu yang menjadi single parent dan dia bisa berperan dan berfungsi dengan baik ya, maka keluarga itu tetap bisa ideal gitu ya, tetap bisa berkembang dengan baik anak-anaknya ya. Nah, keluarga yang tidak ideal itu ya ada perselisihan yang nantinya juga akan tidak bisa terselesaikan. Nah, makanya ketika ada perselisihan harus segera diselesaikan ya. Tidak ada kehangatan. Nah, ya ketika tidak ada kehangatannya, perselisihan tadi, lalu satu sama lain saling cuek, tidak ada saling perhatian, maka kondisi keluarganya juga tidak akan ideal ya, dingin ya, tidak ada kehangatan. Orang tua selalu sibuk. Nah, ini ya, karena misalnya nih kondisi ekonomi gitu ya, sekali lagi sehingga ayah dan ibu harus sama-sama bekerja. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ya,
dampaknya parenting style bagi perilaku anak, misalnya ini otoritarian ya. Kita melihat ya sikap dan perlakuan orang tua itu ada penerimaannya rendah ya, karena orang tua ini otoriter ya, otoritarian ini otoriter ya, suka menghukum ya, bersifat memberikan komando ya, perintah kepada anak sehingga anak ini harus tunduk, harus melakukan ya, dia akan takut ya, sehingga emosi anak ini juga menjadi labil ya, akhirnya dia mudah stres ya, pemurung ya, mudah tersinggung, penakut ya, tidak berani mengambil keputusan ini karena otoriter. Kalau permisif ya, sikapnya sangat acceptance ya, sehingga acceptance-nya tinggi. Nah, tidak ada kontrol, kontrolnya rendah. Kebalikannya yang otoritatif tadi, kontrolnya sangat tinggi, kalau ini rendah, hampir tidak ada kontrol, sehingga anak ini bebas, merdeka, apapun yang dia lakukan, orang tua kadang tidak paham ya. Nah, anak bersikap seenaknya ya, sehingga anak nanti apa? Suka berontak, impulsif, agresif ya, kurang percaya diri, tidak bisa mengendalikan diri ya, suka mendominasi. Nah, ya karena apa? Dia mau menangnya sendiri gitu. Nah, kalau autoritatif ya, sikap acceptance dan kontrolnya ini seimbang ya. Seimbang dalam artian gini, ada arahan, ya ada patokan, dan ada di mana anak-anak ini juga bisa menyatakan pendapatnya dengan bebas. Nah, ada ruang di sana, ya ruang untuk menyatakan pendapat, keinginan seperti itu, ya. Nah, hasilnya apa? Anak bisa bersikap bersahabat, ya dia punya rasa percaya diri yang bagus, self controlnya terutama ya, terutama pada self control, emosinya stabil, dia tidak mudah stres, dia lebih bisa mengontrol emosi dan mengontrol perilaku, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, dia punya batasan, dia punya arahan, sehingga katakanlah dilepas, dia harus kos ya, dia tahu ya batasan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, harus berperilaku seperti apa ketika ada di masyarakat ya. Nah, kita melihat di sini lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah ini adalah lingkungan sekolah yang sehat. Contohnya adalah punya tujuan ya, punya visi misi, punya tujuan. Anak pun harus tahu ketika masuk di sekolah, dia tahu nih visi misi sekolah ini apa ya. Tujuannya di sini nih, sekolah ini mau membentuk saya ke arah mana ya. Nah, pengelolaan dan manajerial yang sehat ya. Kalau di sekolah itu terjadi konflik, akibatnya apa? Anak-anak pun tidak akan bisa belajar dengan nyaman ya. Para personel sekolah memiliki komitmen yang tinggi, maksudnya dari kepala sekolah ya, guru, siswa, orang tua ini sama-sama memiliki satu tujuan ya, mengembangkan anak, anak bisa belajar dengan nyaman ya, dan anak pun memahami itu dan bisa merasakan ya. Ada semangat yang tinggi dari guru, misalnya gurunya, ayo nak belajar, ayo guru bantu, yuk kita belajar bersama. Ya, teman-temannya juga begitu, tidak ada saling membedakan. Ya, bersikap dan bersifat objektif ya, tidak subjektif tentunya, dan ada tanggung jawab dari guru ya. Guru tidak hanya memberikan materi, guru tidak hanya mengajar, tetapi guru ini memperhatikan anaknya ya. Anak datang diperhatikan, kira-kira anak ini datang dengan tersenyum ataukah dia datang dengan murung ya. Nanti kalau datang dengan murung, misalnya ada waktu, kita ajak dia bicara, kita lakukan pendekatan secara personal. Nah, itu merupakan tanggung jawab dari guru ya. Para guru memiliki kemampuan akademik dan profesional yang memadai ya. Saya rasa di setiap sekolah sekarang guru itu memang harus sudah sarjana minimal ya. Ada yang memang sudah magister seperti itu, sehingga secara keilmuan memang sudah memadai ya, sikap mengajarnya, mendidiknya juga lebih profesional diharapkan ya. Sikap dan perlakuan guru terhadap siswa harus positif ya. Positif bukan berarti harus selalu memberikan apa yang siswa inginkan, tetapi objektif ya, lebih kepada mengarah objektif, tahu apa yang dibutuhkan. Sama dengan di keluarga tadi ya, orang orang tua tahu nih apa yang anaknya butuhkan. Guru pun begitu ya, harus sama ya. Nah,
Para guru dan siswa memberikan peranan yang sepadan ya, tidak hanya gurunya mendominasi, gurunya otoriter ya, atau gurunya permisif, tetapi guru juga harus memberikan pola pendidikan yang demokratis ya. Anak-anak kalian harus mengerjakan seperti ini ya, kalau tidak seperti ini nanti salah. Nggak begitu, tapi gurunya juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang secara nalar ya, secara sosial seperti itu. Ya, tersedia sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Ya, ada sekolah-sekolah yang mungkin secara prasarana memang dia minim, tetapi bagaimana pola pendidikan dia tetap bisa melaksanakan ya. Tapi memang sarana dan prasarana ini paling tidak secara batas minimal harus ada ya, seperti itu. Suasana hubungan sosial emosional yang baik. Nah, ini bagaimana gitu ya antar guru, guru dengan kepala sekolah dengan siswa, guru dengan siswa, dengan orang tua, hubungan sosial emosionalnya juga harus baik gitu ya. Tidak boleh ada saling iri, saling curiga, seperti itu. Bagaimana guru itu memiliki kinerja yang efektif ya. Guru harus tahu nih capaian akademik yang harus dicapai oleh siswanya apa. Nah, sehingga ketika memberikan tugas, memberikan materi harus sesuai dengan itu. Ya, yang pasti harus tahu kurikulumnya apa, sehingga ketika kita tahu oh, kurikulumnya bagaimana, ada tujuan pembelajaran, ketika kita memberikan materi harus sesuai dengan itu ya, dan sesuai dengan tugas perkembangan anak pula. Nah, di sini harus juga mengelola aktivitas kelas secara efektif, tidak hanya ceramah, tidak hanya anak suruh mengerjakan tugas, tetapi misalnya ada diskusi gitu ya, ada project based learning seperti itu. Ya. Mengelola kedisiplinan. Nah, ini tadi ya kedisiplinan ya. Misalnya, oke, kita belajar mulai jam sekian ya, harusnya seperti apa nih? Bisa diawali dengan doa, lalu gurunya memberikan persepsi, anak diajak untuk berdiskusi, berunding ya. Nah, itu secara efektif dan tidak monoton ya, mengelola aktivitas dan harus juga disiplin ya, anak tahu waktu, kapan waktu dia belajar, kapan waktu dia beristirahat ya. Membangun kerjasama dengan guru lain ya. Kita ini bekerja sebagai satu tim ya, walaupun misalnya nanti di SMP gitu ya ada bidang-bidang studi tertentu. Nah, tapi kita juga harus bekerja sama ya untuk mencapai sebuah capaian kurikulum. Nah, kelompok teman sebaya ya yang ketiga yaitu peer group. Nah, kelompok teman sebaya ini ya yang biasanya sangat kental dengan anak ya, apalagi anak remaja ya. Nah, teman sebaya ini ya sebagai salah satu lingkungan sosial yang memang sangat dekat pada anak hubungannya. Kenapa sih anak ini harus memiliki teman sebaya? Karena dia harus belajar untuk berinteraksi ya, dia harus belajar untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya, belajar bekerja sama, misalnya membentuk kelompok belajar ya, kelompok belajar itu nanti dikasih tugas, ada proyeknya, mereka saling berunding, membagi tugas, ya, mereka belajar untuk merespon pendapat orang lain, ya, mengaplikasikan norma nilai. Nah, disinilah kita akan menilai, oh anak ini sudah bisa bekerja sama dengan temannya. Oh anak ini sudah bisa mengimplementasikan norma misalnya nilai kejujuran, seperti itu ya, karena mereka memiliki konformitas yang cukup tinggi ya. Di dalam materi tentang hakikat peserta didik ya, ada kebutuhan untuk kebutuhan sosialnya yaitu konformitas, dia butuh untuk diterima ya, terutama dengan teman-teman sebayanya ya. Pengaruhnya itu bisa positif dan negatif ya. Pengaruh positif itu berarti ya mengarah kepada pola perilaku dan sikap yang baik ya, berakhlak mulia, nanti tujuannya seperti itu. Kalau pengaruh negatif jelas ya memberikan pengaruh terhadap perilaku, misalnya membentuk perilaku menyimpang ya, tidak bisa diterima oleh norma sosial ya, tidak kurang punya tata krama ya, dan pastinya berakhlak buruk seperti itu ya. Nah, cara mencegah perilaku menyimpang ya perlu adanya hubungan yang harmonis di dalam keluarga ya, di dalam keluarga dulu ya, karena keluarga ini menjadi lingkungan awal pada anak, maka pada keluarga harus ada hubungan yang harmonis ya. Kalau di keluarga dia terbiasa dengan perselisihan, maka pada teman sebaya pun dia juga terbiasa katakanlah curiga ya,
akhirnya nanti akan menimbulkan perselisihan, contohnya seperti itu. Ada limpahan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kalau di dalam keluarga anak ini terbiasa untuk dapat perhatiannya cukup, gitu ya, tidak hanya mendapatkan support materi seperti itu, tetapi dia dapat kasih sayang yang cukup nih, maka di teman sebaya pun dia tidak akan mencari perhatian, di sekolah pun dia tidak akan mencari perhatian. Sehingga ini akan sangat mengurangi atau mencegah perilaku-perilaku menyimpang, ya. Orang tua berdiskusi dengan anak, ya, bagaimana caranya memilih teman. Nah, orang tua memberikan arahan, tetapi juga orang tua tidak selalu temanmu siapa ini? Oh, kamu harus berteman dengan yang si A, si B, si C. Jangan berteman dengan si D, si E, si F. Nah, itu juga salah, gitu ya. Tetapi bagaimana anak itu merespon, gitu ya, pola interaksi, ya. Pola interaksi itu katakanlah sebagai stimulus yang harus direspon. Dengan siapa saya harus berteman, dia nanti akhirnya juga bisa membatasi diri. Tetapi paling tidak dia harus belajar, gitu ya, membangun interaksi. Nah, orang tua memberikan teladan, ya, memberikan contoh, menanamkan nilai, ya, perilaku yang baik seperti itu. Nah, makan jangan jalan-jalan, gitu ya. Orang tuanya pun juga ya makan di meja makan, misalnya duduk dengan baik, dengan rapi, gitu ya. Bagaimana gampangnya aja bagaimana cara berbicara, gitu ya, kesopanan berbicara, itu akan sangat dilihat oleh anak. Ya, sekolah sebagai lingkungan kedua, gitu ya, setelah rumah yang akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, ya. Bahwa sekolah ini juga harus memberikan menunjukkan hubungan yang harmonis di sekolah, ya. Guru memberikan perhatian yang cukup, ya. Guru juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berdiskusi, ya, hampir-hampir sama lah ya dengan apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah, seperti itu. Media massa. Nah, media massa yang akhir-akhir ini ya sangat digemari oleh anak itu adalah televisi dan gadget, ya, apalagi di era industri, ya, seperti ini. Anak itu tidak bisa terlepas, apalagi school from home seperti ini, ya. Anak itu katakanlah sangat eh, ketergantungan, gitu ya, dengan gadgetnya. Tetapi gadget ini tadi, ya, televisi ataupun gadget ini bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif, ya. Nah, ini tadi ya ada gadget, ya, bergaul dengan dunia maya. Nah, Google gitu ya, YouTube. Nah, apakah itu jelek? Tidak sebenarnya, ya, karena itu akan memberikan informasi, ya, anak akan berkembang kognitifnya, tetapi lihat dulu apa yang disajikan seperti itu. Nah, sehingga ketika anak itu menggunakan gadget, ini harus ada pola pendampingan, ya, pola pembimbingan yang bagus. Misalnya, oke, untuk anak PAUD, misalnya dia memegang gadget 2 sampai 3 jam sehari, ya. Kalau bisa jangan lebih dari itu, biarkan dia bermain dengan yang lainnya. Anak SD di tingkat dasar pun seperti itu, ya. Nanti kalau sudah remaja mulai bertambah enggak masalah. Tetapi dia harus dibekali dulu dengan batasan apa yang bisa dia lihat, apa yang tidak bisa dia tonton, seperti itu, ya. Nah, komik ataupun majalah ini juga harus diwaspadai, ya. Sekarang banyak sekali komik ataupun majalah yang memberikan informasi-informasi yang tidak baik, ya, kurang tepat bagi anak yang tidak harusnya menjadi konsumsi pada anak, seperti itu, ya. Nah, ini ada survei di Indonesia, ya. Anak di Indonesia ini menghabiskan 30 sampai 35 jam per minggu atau 4,5 jam per hari untuk menonton TV ataupun gadget. Mungkin kalau sekarang bisa jadi lebih, gitu ya. Nah, artinya 1.600 jam per tahun dihabiskan di depan TV, 740 jam per tahun, ya. Asumsinya 185 hari sekolah efektif berjalan dalam setahun, ya. Nah, jadi kalau dibandingkan 1.600 dengan 740, ya, itu memang hanya separuhnya, ya, seperti itu, hanya setengahnya. Nah, di Amerika Serikat hal tersebut memang terbukti bahwa ada penelitian dilakukan oleh Leonard Aron, ya, ataupun Rowell dan Rowell, ya, tontonan kekerasan, ya, yang dinikmati atau dilihat oleh anak di usia 8 tahun ini akan mendorong pola perilaku agresif, ya, tindakan kriminal di usia 30 tahun nantinya.
ya. Jadi 22 tahun kemudian pola perilaku itu baru benar-benar akan muncul ya terbentuk. Tapi selama masa 8 sampai 30 tahun itu masih ada nih perilaku-perilaku yang mengarah kepada tindakan-tindakan kekerasan ataupun agresif ya. Mulai mencuri, berani mencuri dan sebagainya, ini mulai terlihat seperti itu. 77% anak suka memperbincangkan ya acara televisi, yang 40% diantaranya adalah konsumsi orang dewasa. Ya, ada kekerasan, intrik rumah tangga, pelecehan seksual, seperti itu. Ya, yang ini sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Bahkan 35% remaja usia 15 sampai 24 tahun dia mengenal pelajaran seks ya. Pendidikan seks itu bukan dari orang tuanya, bukan dari gurunya ya, sumber yang memang tepat, tetapi dari film-film porno. Nah, ini di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan ya. Dan ini adalah hasil survei ya di tahun 2000 seperti itu. Ya, kalau sekarang ya 10 tahun kemudian pasti lebih meningkat, apalagi sekarang anak-anak itu di era industri seperti ini sangat ketergantungan dengan gadget. Nah, ini adalah tridimensi peserta didik ya. Ada aspek fisik ya, fisik motorik, fisik halus yang memang sangat berkembang ya, yang memang sangat pesat perkembangannya mulai dari 0 bulan sampai kita lansia gitu ya. Walaupun di usia-usia 40-50 tahun itu secara fisik sudah mulai menurun ya, mulai melemah, mulai mudah lelah ya, mungkin ada muncul penyakit-penyakit tertentu seperti itu ya. Nurani, nah manusia itu gitu ya punya hati nurani ya, hati nurani. Nah, ini yang juga akan mempengaruhi tumbuh kembang kita ya. Nah, ada orang yang bilang oh hati nuraninya sudah mati itu gitu ya. Nah, bukan masalah mati dan hidup hati nuraninya, tetapi kadang-kala kita tidak mendengarkan apa yang menjadi suara hati kita seperti itu ya. Dan manusia itu punya pola pikiran. Nah, punya pola berpikir ya, belajar untuk berpikir secara objektif, berpikir secara logis ya, tidak berpikir, maksudnya gini, jangan sampai perasaan kita itu benar-benar mempengaruhi pola pikir kita. Tetapi biarlah pola pikir kita yang logis tadi mempengaruhi pola emosi kita. Seperti itu, sehingga tridimensi ini bisa berkembang dengan baik ya. Seperti itu. 5 dimensi ya, ada fisik, ada sosial emosional, ada mental ya, ada budaya ya, budaya ataupun spiritual ya. Budaya, spiritual, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi ya, akan sangat terkait ya. Fisik, fisik motorik, fisik halus ya, sosial, bagaimana interaksi sosial kita membangun hubungan, secara mental kita berpikir ya, dan juga intelektual seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari otak kita gitu ya, bahwa otak kita ini gitu ya, mulai dari dalam kandungan ini yang berkembang pada tridimensi trimester ya, trimester pertama gitu. Ini berkembang adalah otak kita ini gitu ya, mulai dari dalam kandungan. Nah, ini harus kita maksimalkan. Nah, kita melihat sedikit kapasitas otak manusia, yaitu berkembang melalui proses belajar dan persepsi ya. Persepsi yaitu termasuk dari informasi-informasi yang didapatkan ya dari lingkungan ya, melalui bagaimana kita mempersepsi tindakan. Nah, otak manusia ini ya dayanya adalah elastis dan plastis ya. Elastis yaitu otak manusia ini fleksibel dalam artian dia bisa memberikan kekuatan dan keseimbangan secara fleksibel ya, mobilitas, maksudnya kita bisa berpikir secara fleksibel juga ya, itulah elastis ya. Kalau plastis ya, nah plastis ini berarti dikatakan bahwa otak itu membentuk sebuah pandangan ya berdasarkan pengalaman ya, membentuk diri sesuai dengan pengalaman ya. Dia bisa memberikan drive ya, bisa memberikan arahan ya bagi perilaku kita, mengatur memori kita, fleksibilitas kita, bagaimana kita mampu beradaptasi, itu namanya plastis gitu ya. Nah, 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa itu berkembang pada usia 4 tahun. Jadi kalau anak 4 tahun itu 50% kecerdasannya sudah mulai terbentuk gitu ya.
Makanya ini termasuk pada masa golden age ya. Nah, 80% itu nanti di usia 8 tahun dan 10% ketika anak itu sudah mencapai usia 18 tahun. Nah, ini menurut Osborne, White, dan Bloom ya. Mereka melakukan sebuah penelitian tentang kapasitas otak manusia. Dan di jurnal itu dikatakan bahwa 80% itu sudah sampai nantinya 8 tahun. Jadi jangan dikatakan bahwa nanti kalau sudah dewasa dia mulai akan mengerti, enggak, tapi sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalaman anak ini kita mulai ajarkan konsep-konsep gitu ya sejak usia dini. Nah, kita melihat ya perkembangan jaringan otak ya pada manusia ketika dia mendapatkan stimulasi yang cukup, maka ini akan berkembang mencapai 90%. Nah, tapi kalau tidak ada stimulasi, maka ini akan sangat sulit untuk berkembang mencapai kepada kesempurnaan. Maka harapannya ketika kita nanti belajar PPD semakin jauh gitu ya, semakin mendalami, kita akan lebih belajar lagi bagaimana caranya memberikan stimulasi yang tepat sehingga anak ini bisa berkembang dengan optimal. Oke, itu untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang ya. Kalian bisa mempelajari PPT-nya, membuka lagi PPT-nya sambil mendengarkan recording ini. Oke, terima kasih dan selamat belajar.